Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berzikir dengan zikir yang panjang, la ilaha illallah, dihapus dosanya 4.000. Bahkan bukan dosa dia saja, Allah hapus juga dosa anaknya, dosa bininya juga terhapus. Bahkan juga dihapus dosa jiran tetangganya, yang depan, yang belakang, yang kanan dan yang kiri. Itulah la ilaha illallah kalau ditimo. Ya, kalau ditimo, jangan lupa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana a'malal 'arifin wa ahsana ahwalahum ba'da sayrihim maqamatid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril alamin, imamil abrari wal muqarrabin, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan, para khalifah, para hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Al-hikmah as-sadisah wal arba'un min al-hikam al-'ata'iyyah. Qala al-imam al-'arif billah Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-46 dari al-hikam al-'ata'iyyah telah berkata al-imam al-'arif billah Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, husnul a'mali nataiju husnil ahwali, wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqalatil inzal. Bermula baiknya amalan-amalan merupakan buah daripada baiknya keadaan-keadaan, dan baiknya keadaan-keadaan itu bagian daripada kenyataan dengan menempati maqam-maqam agama, minat tahaqquqi fi maqalatil inzal. Itulah hadirin dan hadirat sekalian,
Lebih kurang terjemahan dari hikmah ke-46 ini lanjutan atau sambungan hikmah yang sebelumnya. Maka pada hikmah yang ke-46 ini Al-Imam menerangkan akan 3 hal. Pertama adalah tentang maqam. Arti maqam di sini adalah kedudukan atau tempat. Maqam. Kedudukan itu membuahkan ahwal. Ahwal itu jamak dari hal, keadaan. Jadi maqam itu membuahkan ahwal atau keadaan yang baik. Jadi ahwal itu artinya keadaan yang baik. Dan keadaan yang baik itu, ahwal tadi, membuahkan amal yang baik. Jadi pembicaraan pada hikmah yang ke-46 ini, yang pertama tentang amal, yang kedua hal, dan yang ketiga maqam. Innal ibadati allati yuaddiha al-'abdu kas-salati masalan innama tutahaqqaq fiha al-hasan was-salah bihaitsu takunu maqbulatan indallahi azza wa jalla. Sesungguhnya ibadah-ibadah yang menunaikan akan dia oleh seorang hamba seperti salat, hanya saja dinyatakan pada ibadah itu baik dan patut dengan sekira-kira bahwa ibadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, ibadah yang kita kerjakan itu, apa saja ibadah itu? Tentunya terutamanya adalah salat. Dikatakan dia baik, dikatakan dia patut apabila ibadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu tidak bisa dikatakan baik dan patut apabila ibadah itu ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan pada hikmah-hikmah yang sebelumnya, bahwa ibadah yang diterima itu tidak ada namanya sedikit. Ibadah yang terima itu banyak, tuan-tuan sekalian, tinggi nilainya. Misal 2 rakaat sembahyang, apabila 2 rakaat sembahyang itu diterima Allah, jangan dikatakan 2 rakaat itu sedikit, tapi dia banyak dan tinggi nilainya. Jangankan salat, tarikan zikir satu nafas, la ilaha illallah. Zikir ini la ilaha illallah, kalau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, nilainya banyak, nilainya tinggi. La ilaha illallah saja. Tapi kalau ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun banyak, nilainya sedikit, rendah dia. Imam Ali berkata, jangan kamu mementingkan banyaknya ibadah, kata beliau, tetapi kamu mementingkan diterimanya ibadah itu. Karena ibadah yang diterima itu tidak sedikit, artinya nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, janganlah kita berusaha untuk memperbanyak ibadah terlebih dahulu. Yang kita usahakan terlebih dahulu adalah cara bagaimana ibadah boleh diterima Allah Subhanahu wa taala walau 2 rakaat. Kalau sudah diterima Allah, barulah berusaha untuk memperbanyak ibadah. Contoh 1000 rakaat. Habib Zainal Abidin itu sembahyang 1000 rakaat. Ya, keturunan Nabi ada namanya Imam Zainal Ali Zainal Abidin, sembahyang 1000 rakaat. Jadi janganlah kita berfikir supaya ibadah itu banyak, atau bagaimana kita supaya tahan berzikir semalaman, siang dan malam, pagi dan petang, atau bisa sembahyang 1000 rakaat. Jangan dipikirkan itu dulu.
yang kita fikirkan adalah bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang kita cari itu, ilmu yang kita tuntut itu, pekerjaan yang kita kerjakan dan usaha yang kita usahakan supaya amal diterima dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita urus terlebih dahulu, hadirin dan hadirat sekalian. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat sunat subuh itu diganjar dengan dunia dengan segala isinya. Jadi kalau kita sembahyang usolli sunnatas subhi raka'ataini lillahi ta'ala, kan begitu niatnya itu. Jangan ada qabliyahnya karena ba'diyahnya tidak ada. Jadi usolli sunnatas subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Jangan qabliyah karena ba'diyahnya tidak ada. Jadi usolli sunnatas subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Diterima Allah, diterima salat tadi hanya 2 rakaat, ganjarannya dunia dengan segala isinya. 2 saja. Sabda Rasulullah SAW, orang yang berzikir dengan zikir yang panjang, la ilaha illallah, dihapus dosanya 4.000. Bahkan bukan dosa dia saja, Allah hapus juga dosa anaknya, dosa bininya juga terhapus. Bahkan juga dihapus dosa jiran tetangganya, yang depan, yang belakang, yang kanan dan yang kiri. Itulah la ilaha illallah kalau diterima. Ya, kalau diterima, jangan lupa. 1 kali aja la ilaha illallah. Inilah yang kita cari, inilah yang kita usahakan, yang kita pentingkan supaya ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi tawaffuril ikhlasi wa huduril qalbi was-safa min al-'ajbi war-riya wa ghairiha min al-afat. Ibadah yang diterima Allah itu bagaimana caranya? Kalau begitu, dengan sempurna ikhlas. Ikhlas, hati yang hadir, wa huduril qalbi was-safa min al-'ujbi war-riya, bersih dari ujub dan riya, wa ghairiha min al-afat, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, ikhlas, hadir hati, bersih dari ujub dan riya. Jadi ilmu fikih itu hanya membicarakan tentang sah atau tidak sahnya ibadah itu. Ya. Kita belajar fikih tentang syarat dan rukun, tahulah kita mana ibadah yang sah dan tidak sah. Tapi kita mesti ingat, ibadah yang sah itu belum tentu diterima, dan ibadah yang diterima sudah pasti sah. Oleh karena itu, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan syaratnya adalah ikhlas. Huduril qalbi, hadirnya hati. Was-safa min al-'ujbi war-riya, bersih dari ujub dan riya. Wa ghairiha min al-afat, dan penyakit-penyakit lainnya yang membatalkan itu, yang membuat ibadah itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ghairu anna hadhihi as-sifat yata'assar wujuduha illa bi husnil ahwal, itu katanya. Melainkan sifat-sifat tadi, ikhlas, hudur hati, hadirnya hati, jauh dari ujub dan riya dan lain-lainnya, itu sulit atau sukar didapat kecuali dengan baiknya ahwal. Apa ahwal? Ahwal itu baiknya keadaan. Kalau keadaan kita tidak baik, tidak akan kita dapatkan yang namanya ikhlas itu. Lalu apakah ahwal itu? Kan begitu. Maka ahwal menurut orang-orang tasawuf ka mahabbatillahi ta'ala wasyauqi ilaihi wal haibati min. Jadi menurut orang-orang tasawuf, ini dikatakan ahwal, keadaan yang baik itu adalah cinta kepada Allah, rindu, wasyauqi ilaihi, rindu kepada Allah, wal haibati minhu, segan atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita cinta kepada Allah, kalau kita rindu kepada Allah, dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah mudah kita mendapatkan yang namanya ikhlas itu. Mudah kita menghadirkan hati. Ya, mudah kita menghadirkan hati. Jauhlah ujub itu dan jauhlah riya itu. Tidak akan boleh ikhlas, payah kita mendapatkan ikhlas itu. Hadirnya hati dan lain-lain kalau tidak baik keadaan kita, ahwal kita itu kalau tidak baik, tak akan kita dapatkan ikhlas itu. Padahal ikhlas itu syaratnya diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi saya sebutkan bahwa maksud baik keadaan itu adalah cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, dan takut kepada Allah. Wa husnil ahwali ba'da tahaqquqi bi sayril maqamat. Dan baiknya ahwal itu, baiknya cinta, ya, ahwal kita cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, takut pada Allah, itu akan menjadi baik, akan kita dapatkan sesudah kita menjalani atau menduduki maqam-maqam dalam agama. Nah, ya, dengarkan elok-elok, ya, supaya faham dia. Jadi apa contoh maqam dalam agama? Kataubati wal wara'i waz zuhdi, seperti maqam taubat, maqam wara' dan zuhud. Kita elokkan maqam kita ni, ya, apa maqamnya? Taubah, wara', zuhud, supaya hal kita elok. Apa hal tadi? Kita boleh cinta kepada Allah, dan yang pada akhirnya kita akan mendapatkan amal yang baik, itulah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat sekalian, kita tidak akan boleh atau bisa cinta kepada Allah, kita tidak akan mampu rindu kepada Allah dan takut kepada Allah, melainkan melalui maqam-maqam yang disebutkan tadi, taubat, wara' dan zuhud. Hadirin dan hadirat sekalian, faman tahaqqaqa bi maqamit taubah razaqahullah al-hal mahabbatallahi ta'ala. Orang yang sudah benar-benar mantap duduknya di makam taubat, ya, yang pertama taubat dalam segala hal, taubat dirinya, hartanya dan lain-lain, maka Allah berikan kepada hal keadaan yang namanya cinta kepada Allah. Jadi kalau kita bertaubat, bertaubatlah yang betul, dudukkan taubat kita itu yang elok. Kalau elok duduknya, Allah akan berikan keadaan kita yang elok pula, namanya cinta kepada Allah. Cinta inilah yang akan melahirkan amal yang baik tadi. Jadi kita tidak akan bisa cinta kepada Allah kalau belum bertaubat, karena cinta kepada Allah itu buah daripada orang yang duduk di makam taubat itu. Taubat itu ibaratnya bangunan atau laksana pondasi. Man la taubatalah la bina'alah. Orang yang tidak taubat, tidak ada bangunan baginya. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, taubat adalah kunci hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita masih bergelar orang fasik, selama kita masih bergelar orang fasik, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kita. Selama kita masih bergelar orang zalim, maka selama itu pula kita tidak akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Digelar kita orang fasik, orang zalim, Allah tidak akan berikan petunjuknya kepada kita. Jadi hadirin sekalian, untuk mendapatkan hidayah Allah, maka taubat itulah kuncinya. Qala Allah Ta'ala, wallah la yahdil qawmal zalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi orang-orang yang zalim itu tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat kebaikan yang boleh diterima oleh Allah. Ya, wallah la yahdil qawmal zalimin. Oleh karena itu, kalau ada orang zalim,
berbuat baik. Ini ya. Kalau ada orang zalim berbuat baik, itu bukan petunjuk Allah. Itu dari dorongan nafsunya sendiri atau dorongan syaitan laknatullah. Ya. Tidakkah kita ingat, pernah saya sebutkan, nafsu ini dua kojanya. Menyuruh kejahatan, itulah peran dia, dan menyuruh kebaikan, dan bertentangan dengan nafsu itu sendiri. Jadi apabila seorang hamba berbuat baik, berbuat taat, kajilah ketaatan itu dan kebaikan itu, karena di dalam ketaatan dan kebaikan itu ada kepentingan nafsu. Ini misal, orang zalim ingin sedekah, orang zalim sembahyang, orang zalim, orang fasik ingin puasa dan lain-lain. Itu bukan hidayah dari Allah, karena Allah sudah menyatakan dalam Quran, wallah la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak berikan petunjuk kepada orang zalim. Dan Allah berfirman pula, wallah la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak berikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi taubat itulah kuncinya. Dan Allah berfirman pula, summajtabah rabbuhu fataba alaihi wa hada. Itu Allah sebutkan dalam Quran, bahwa Allah memilih dia hamba, Allah beri dia taubat, dan Allah beri dia petunjuk. Maka kata Allah pula, fa amma man taba wa amana wa amila salihah fa asa an yakuna minal muflihin. Orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, dia akan menjadi orang yang beruntung. Hadirin sekalian, jadi makam pertama yang mesti dilalui oleh seorang hamba itu, atau yang mesti kita urus, kita usahakan, adalah makam taubat namanya. Ya, namanya makam taubat. Makanya masuk suluk tu ada nama mandi taubat. Ya, mandi taubat ya. Maka apabila makam ini tidak baik, maka ahwal pun tidak baik. Dan bila ahwal kita tidak baik, maka amal atau amal kita tidak akan menjadi baik pula. Makamnya elok, ahwalnya elok, amal kita elok, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man tahaqqaqa bi maqamil wara razaqahu Allah al-hal asy-syauqa ilaihi. Orang yang benar-benar mantap kedudukannya di makam wara, Allah berikan padanya keadaan yang namanya rindu kepada Allah. Kalau dia benar taubatnya tadi, Allah berikan dia cinta pada Allah. Naik ke makam kedua namanya wara, dan dia benar-benar duduk di makam wara ini, Allah berikan keadaan yang baik, namanya asy-syauqa ilaihi, rindu kepada Allah. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, rindu itu ya, rindu itu dia melebihi cinta. Setiap orang yang rindu pasti cinta. Yang cinta belum tentu rindu. Aso-aso lah. Ya, dia aso-aso lah itu. Ya, cinta itu belum tentu rindu. Yang rindu pasti cinta. Jadi kalau ada orang mengatakan aku cinta, tunggu dulu. Ya, itu bahaya juga tuh. Kali kalau sudah dibilang rindu, itu memang betul-betul mencintai seseorang itu. Asy-syauqa ya, nama syauqa. Itu kalau sudah rindu, cintanya luar biasa lah itu. Ya, luar biasa. Jadi wara', teringatlah kita ada kisah ya tentang wara' ini, kan hati-hati dia. Wara' ini, jadi kalau kita benar-benar wara', ya benar wara', kita akan rindu. Lahirlah satu hal keadaan yang baik, itu namanya rindu kepada Allah. Dan wara' itu dia hati-hati. Ya, biasanya orang akan cerita dia zuhud dan wara', begitu dia. Tentang zuhud kita sudah ceritakan. Yang wara' ini ada dikisahkan begini, hadirin dan hadirat sekalian. Ada dua orang laki-laki
laki-laki pertama ini dia membeli sebidang tanah dengan seorang laki-laki lain. Dibolinya lah tanah itu. Setelah beberapa hari dia kelolalah tanah tadi, dijumpai emas yang banyak. Maka terkejutlah laki-laki tadi. Dia datang kepada laki-laki pertama tadi bahwa setelah saya beli tanah tuan ni, saya dapatkan emas di dalam kebun tadi, dalam tanah tadi. Itu bukan milik saya. Datang kata si penjual tanah tadi, laki tadi, itu bukan milik saya, betulkah? Ini dia. Betulkah? Jadi dua pemuda bertengkar menyatakan itu bukan milikku. Kita betulkah itu milik kita? Kan begitu dia. Kan begitu. Emas. Ini emas. Terkadang tanah. Ini peringatanlah untuk kita semuanya. Apalagi kita tinggal di kampung Babu Salam ini. Kita tinggal di area tanah seluas 135 hektar yang wakaf. Jangan coba-coba kita bermain dengan tanah. Walau sejengkal, siksanya Allah kalungkan 7 lapis tanah di leher kita. Saking boyknya siksa itu. Itu dia. Kalau dah tahu itu bukan tanah kita, ketopikanlah. Jangan coba-coba ditanam bunga supaya bunga itu melebar. Bahaya. Genai tidak apa-apa, tapi setelah kita mati nanti baru Allah tunjukkan perbuatan kita itu. Ya, ingat hati-hati. Jadi tuan-tuan sekalian, bersilam ini tanah wakaf, mungkin ya tanah yang paling luas di dunia ini. 135 hektar. Tidak ada boleh jual beli, ganti sikit bolehlah. Tengok mana tanah kita, ambil. Ada tanah uang, kasihkan dia. Hati-hati. Dulu tidak begitu, tapi belakangan setelah terjadinya peredaran waktu dan perubahan masa, terjadilah hal-hal yang tidak kita ingini. Sejongkal saja kita ambil tanah uang, itu dihukum Allah kalungkan 7 lapis tanah di leher kita, menunjukkan betapa beratnya perampas tanah milik orang lain. Jadi pemuda tadi, betulkah ini bukan milikku? Iya kan sudah kukatakan ini kan kubeli dari tanahmu. Jadi tanah itu yang kudapatkan emas. Iya sudah kujual. Kalau sudah kujual itu milikmu. Tanahnya milikmu, emas itu juga milikmu. Betulkah? Janganlah kita dengar begini dia. Ya, bertengkar dua orang mengaku itu bukan miliknya. Yang pengaku itu bukan bondo biasa, omeh. Akhirnya dibawa ke mahkamah. Dibawa ke mahkamah. Uniknya itu macam mana hakim itu memberi pengadilan kebijaksanaan terhadap perkara ini. Macam mana caranya? Ini tak main-main betul uang ini kalau gitu. Ini kalau bertongkar menolak umeh, ini bukan main-main orang ini. Ya, bukan orang biasa. Yang biasanya saya sebutkan uang bertongkar karena buabut. Dibawalah ke mahkamah, hadirin sekalian. Macam mana caranya pengadil mengadilkan itu? Kata hakim, kamu wahai pemuda, kamu ada anak? Ada? Jantan betina? Betina. Kamu ada? Jantan betina? Jantan. Kita kawinkan omeh tadi untuk uang tu. Uang tu boleh dapatnya. Fikir dah siapa tadi? Kenapa? Hadirin dan hadirat sekalian, biasanya orang yang soleh ini dia akan menurunkan generasi yang soleh juga. Bila dikawinkan anak yang soleh dan solihah, akan melahirkan generasi yang soleh juga. Mana maharnya? Omeh yang diperbutkan tadi. Warak itu. Itu dia. Itulah warak. Kita rasakan hadirin kita ini warak atau tidak? Seorang majikan, datanglah dia ke kebun anggurnya. Ini yang saya ceritakan sahih belaka, hadirin sekalian. Seorang majikan, orang kaya bangsawan, mempunyai kebun anggur yang luas. Maka pergilah dia ke kebun anggurnya itu. Setelah sampai di kebun itu dipanggilnya Mubarak. Ya, Mubarak namanya. Mubarak,
ambilkan aku 1-2 buah anggur. Iyalah, ambil. Masam. Coba ambil lagi, dikasihnya masam. Jadi jengkel majikan ni, marah dia. Kenapa engkau begitu, katanya? Kusuruh engkau carilah anggur yang manis. Apa kata Mubarak? Sudah 2 tahun aku menjaga kebun ini, wahai majikan, belum pernah kurasai rasa buahnya itu. Ada kita macam itu. 2 tahun aku menjaga kebunmu ini, belum pernah selama 2 tahun itu aku merasai manis atau tidaknya buah anggur ni. Tercongang majikan tadi. Tercongang dia, balik dia ke rumah. Diceritakannya sama bininya. Aku sudah mendapatkan calon untuk anak kita yang tunggal tu. Anaknya ni perempuan satu-satunya, cantik jelita, kaya bangsawan, sudah banyak dilamar, tak ada yang topeng. Aku sudah mendapatkannya. Siapa? Mubarak. Yang betul bang, katanya. Ini jangan main-main. Iya, Mubarak. Mubarak ni tuan-tuan serta hadirin sekalian, bibinya tobal, kaki botihnya kocik, hitam, orang Afrika. Bayangkanlah itu. Udah dapat. Siapa bang? Mubarak. Yang betul bang? Iya, Mubarak. Kawinlah jadinya, kan? Lahirlah anak, namanya Abdullah ibn Mubarak. Tuan bacalah di Google tu, siapa namanya Ibn Mubarak tu. Usah saya jelaskan kenai lagi, tak cukup waktu kita. Ya. Cukup saya bilang, baca siapa Ibn Mubarak. Alim bosa, ulama bosa. Kemana aja pergi, orang amai datang. Orang keling, orang kulit hitam, bibir tobal. Kalau orang Afrika ini apa yang kocik ke? Botihnya tu, bibir tobal. Kadang menengok takut gitu. Itu namanya warak. Begitu warak kita tu, lahirlah rindu pada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tahaqqaqa bi maqamiz zuhdi razaqahu Allah al-haibata min. Orang-orang yang betul-betul duduk di tempatnya zuhud itu, Allah beri dia keadaan yang namanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul zuhudnya. Dan zuhud itu sudah kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya. Al-maqamat makasib, wal ahwal mawahib minallahi ta'ala. Maqam-maqam ini adalah usaha dari kita, sedangkan ahwal hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kita berusaha taubat dan benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan hal cinta kepada Allah. Kita benar-benar warak, Allah berikan kita hadiah hal namanya rindu kepada Allah. Dan kita benar-benar zuhud, kita diberi Allah hal keadaan yang baik, yaitu takut. Al-haibah, haibah ini segan atau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin hadirat yang saya hormati, yang pertama yang kita perbaiki dari diri kita adalah maqam taubat. Ya, taubat. Kita periksa satu persatu anggota badan kita. Makanya hadirin dan hadirat sekalian, dalam zikir Ismul Zat itu kan kita ingat lebih dulu dosa kita di 7 itu tempat. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lisan, yang keempat tangan, yang kelima kaki, yang keenam perut, yang ketujuh kemaluan kita ingat. Ya, kita ingat, kita periksa diri kita satu persatu anggota badan kita itu. Kita bertaubat, jangan kita ulang. Dan harta kita, ya, kalau ada anggota badan kita yang berbuat dosa, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah Allah akan mengampunkan. Kalau kita berdosa dan kita memang mahallul khata' wa nisyan, manusia itu memang tempatnya dosa dan lupa. Kalau kita punya dosa memenuhi bumi ini sampai ke langit,
kita bertaubat, Allah akan berikan taubat. Jangan malu-malu. Setiap manusia itu kullu bani Adam khata' wa khal khata'in tawabun. Setiap bani Adam itu, anak cucu Adam, kita semua adalah bersalah, dan sebaik orang-orang yang bersalah itu yang bertaubat. Kalau merasa belum pernah buat salah, buat salah lah. Kalau kita berbuat zalim, kita pernah fitnah dan lain-lain, minta halal pada orang itu, segera minta halal. Tinggal kita pernah memfitnah orang, segeralah minta halal kepada orang yang kita fitnah itu. Kalau orang itu tidak berikan halal, dia tidak berikan maaf, maka Allah akan mengambil kebijaksanaan yang menguntungkan kita. Begitu. Jadi kalau kita pernah berdosa zalim kepada orang, memfitnah orang, lalu kita datang ke rumahnya, minta ampun, minta maaf, dia tidak maafkan, Allah akan berikan kebijaksanaan menguntungkan kita. Minta ampunlah, jangan malu. Jangan merasa diri kita rendah apabila kita minta maaf kepada orang yang sudah pernah kita fitnah. Fitnah ini dosanya besar. Ya. Sama mengumbang sama ya. Sama. Yang penting minta halal. Taubat dari harta. Kita cek satu persatu. Mana harta yang kita dapat dari sumber halal, dan mana harta yang kita dapat dari haram dan syubhat. Cek betul-betul. Harta yang haram kita kembalikan kepada pemiliknya. Harta yang dapat dari sumber syubhat kita kembalikan kepada kepentingan kaum muslimin. Yang halal itulah yang tinggal. Ini namanya taubat dalam masalah harta, hadirin sekalian. Tengoklah, tinjau, tili elok-elok harta kita itu. Ya. Apalagi makan minuman mestilah halal. Kalau kita sudah lakukan dengan betul, insya Allah kita cinta kepada Allah. Bila kita cinta kepada Allah, maka ibadah kita nyaman, ikhlas kita hadir, mudah hadir hati, dan inilah tanda-tanda ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau dah begitu dia ibadah tu sedap aja. Kalau dah ikhlas dia, jadi ibadah diterima tu dia fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi kita tu berfikir hal-hal dunia, hadirin dan hadirat sekalian. Kan payah sembahyang itu. Baru usalli, seperti yang pernah kita sebut, baru usalli fardhal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman li ta'ala. Dalam usalli itu kita menghayal. Dalam usalli itu belum sembahyang lagi, dalam usalli itu kita tengok kebun kita. Dalam usalli itu kita tengok sawah kita. Dalam usalli itu tengok kita dagangan kita. Tak salah baca, dah biasa dah usalli. Macam tak perlu dihafal, dah hafal betul. Usalli fardhu subhi sampai menghayal sampai dia. Itulah yang hendak kita latih pelan-pelan supaya hadirnya hati itu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, apalagi orang tadi, hamba tadi sudah wara, dia sudah taubat, dia cinta kepada Allah, kemudian dia wara, dia rindu dan ibadahnya semakin mantap, semakin khusyuk. Ditambah zuhud, takut pada Allah, tentu ibadahnya semakin berkualitas, hadirin dan hadirat sekalian. Oleh karena itu, kalau kita mau memperbaiki amal, tidak bisa melainkan mendapatkan ahwal terlebih dahulu. Ahwal itu keadaan yang baik, dan ahwal tidak akan bisa didapat kalau kita tidak benar-benar menempati maqam-maqam yang saya sebutkan tadi, kataubati wal wara'i waz zuhdi. Jadi benar-benar taubat, dapat cinta dari Allah, dan amal akan menjadi bagus, baik. Benar-benar wara', dapat rindu. Bila dapat rindu, hadirin sekalian, ibadah mudah khusyuk. Dia rindu Allah dalam ibadah. Faman kanat ahwaluhu mahabbatallah, faman kanat ahwaluhu mahabbatallah ta'ala wasyauqa ilaihi wal habbata min
fala budda mukhlisun fil ibadat wa qalbuhu hadirun fiha. Barang siapa yang keadaan orang ini cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, takut kepada Allah, pasti dia ikhlas ibadahnya dan pasti hatinya hadir pada ibadah-ibadah itu. Jadi kenapa kadang-kadang badan yang beribadah hati tidak? Kita tidak terlalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi rindu, apalagi haibah, itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan cinta hadirin sekalian, untuk kita mendapatkan rindu dan takut kepada Allah, kita mesti melalui makam-makam tadi, taubat yang benar, wara' yang benar, dan zuhud yang benar. Semoga Allah berikan kita kekuatan, kesehatan, dan kita berdoa kepada Allah semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah masukkan kita ke dalam hamba-hamba yang saleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.